Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita lanjutkan pembahasan soal uji kemampuan diri. Kali ini Ibu akan mulai dari soal nomor 7 karena Ibu anggap nomor 6 Ananda harus bisa mengerjakan secara mandiri karena itu termasuk soal yang tidak terlalu sulit. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita lihat dulu soalnya. Periksalah apakah penamaan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan tata nama UPEK. Jika tidak, tuliskan nama yang seharusnya. Maka langkah untuk menjawabnya adalah, mau tidak mau Ananda harus menggambarkan terlebih dahulu apa yang diminta dalam soal ini. Baru kita bisa menentukan apakah penamaannya sesuai atau tidak. Oke, kita mulai dari yang A. 3,4,4 trimetilheksana berarti ini rantai induknya adalah heksana. Heksana berarti dia adalah alkana dengan jumlah C sebanyak 6 buah. Kita tuliskan C sebanyak 6 buah. Ya, C sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian katanya dia alkana ya, berarti ini semuanya tunggal, berarti kita kasih garis tunggal semuanya. Kemudian 3,4,4 trimetil, ini berarti cabangnya berada di nomor 3 dan nomor 4. 3 berarti ini di sini ya, 1, 2, 3. Kalau dari kanan berarti boleh dari sini ya. Ibu anggap sekarang dari kiri, kita letakkan di sini berarti ada CH3. Kemudian katanya di nomor 4 juga ada 2 buah. Kita tuliskan di sini CH3. Ini juga CH3. Silahkan lengkapi ini. Ini berarti hanya kurang 3. Ini hanya kurang 2. Kita sesuaikan aja tangannya ya. Ini hanya kurang 1. Ini sudah pas karena tangannya 4. Ini hanya berarti kurang 2. Mau dituliskan ke atas juga boleh ya. Kemudian ini CH3. Nah, mari kita perhatikan menurut aturan UPEK ya, aturan UPEK. Berarti rantai terpanjang adalah, udah pasti ini ya. Oke, terpanjang, jadi betul dia adalah heksana. Kemudian kita lihat cabangnya. Cabang terdekat, kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3. Kalau kita hitung dari kanan juga 1, 2, 3. Nah, di sini karena dia sama-sama berat ya, ada 3 dari kiri dan 3 dari kanan. Bagaimana kita memberi namanya? Maka pemberian nama kita lihat dari ujung yang paling cabang yang letaknya paling dekat ke ujung dengan jumlah terbanyak. Kalau jumlah terbanyak berarti kita hitung dari kanan karena jumlah terbanyaknya di sini ini ada 2 buah sedangkan di sini 1. Maka nama yang benar adalah kita mulai dari kanan, berarti 3,3,4 trimetil 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksana ya. Ini nama yang benar adalah 3,3,4 trimetil heksana. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yang B. 4 etil 3 metil pentana berarti ada 5C. Nah, 5C ya. Ada 5C di sini. Kita mulai sebentar. Oke. Kita mulai C ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian katanya di nomor 4 ada etil. Boleh di atas, boleh di bawah. Etil berarti C-nya 2. C2 berarti H5. Oke. Kemudian 3 metil. Berarti di sini 3 metil. Oke ya. Nah, yang lainnya silahkan lengkapi. Ini pasti CH3. Ini pasti CH2. Ini CH karena sudah ada 3 tetangga. Yang ini juga CH dan yang ujung adalah CH3. Nah, kita perhatikan aturan UPEK. Dari kiri ke kanan, kalau kita lihat ini ya, dari kiri ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tapi kalau kita muter ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
rantai terpanjangnya bukanlah yang lurus, tapi yang berbelok ke atas. Ini justru rantai terpanjangnya. Nah, yang di luar ini justru adalah cabang. Kita lihat, dari kiri cabang nomor 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2, 3. Sama-sama nomor 3. Berarti boleh kita mulai dari kiri atau dari kanan, itu sama saja. Maka namanya adalah 3, kalau kita ambil dari kanan berarti ini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 satu lagi. 3,4 dimetil. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6, berarti heksana. Ya, berarti sudah 2 yang tidak sesuai. Kita lanjut ke yang C. C katanya pentana, berarti kita mulai lagi. Pentana itu C-nya 5. Ya, pentana itu C-nya 5. Kita kondisikan. Oke. Kita ganti warna lagi. Oke ya, 5 ya. 1, 2, 3. Oke, kita hapus dulu. Kita perluas areanya. Oke ya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya 2 metil. Kita hitung dari kiri misalnya. Dari kanan juga boleh ya. Nah, kita coba sekarang dari kanan. Seolah-olah ini ya. Nah, ini CH3. Ini ya. Kemudian 3 etil, berarti di sini etil. Di atas pun juga boleh. C2H5. Yang lain berarti kita sesuaikan. Ini berarti CH3, ini CH2, ini CH, ini CH, ini CH3. Nah, kita perhatikan, ini kita hapus yang tidak perlu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat rantai terpanjang. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mutar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita putar ke sini ke bawah berarti cabangnya cuma 1. Kalau kita buat lurus 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada 2. Berarti kita pilih yang terbanyak cabang. Berarti yang rantai terpanjang, rantai induknya adalah ini. Nah, kalau rantai induknya ini, maka namanya adalah, kita lihat, namanya adalah cabang paling dekat ke ujung di nomor 2. Ya, nomor 2 metil. Sedangkan di nomor 3 etil. Kita menurut abjad berarti 3 etil. 3 etil, 2 metil, 2 metil pentana. Berarti jawabannya salah ya. Salahnya cuma di urutan abjad. Oke. Berikutnya yang D adalah 2 metil 3 pentena. Kita dibuat sebelah mana lagi ya? Kita hapus saja sini dulu. Oke. 2 metil 3 pentena. Berarti C-nya berjumlah 5 buah. 5 ya. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cabangnya ada di nomor 2 yaitu metil. Ini karena posisinya seperti ini, Ibu ambil saja metilnya di sebelah sini ya. Ini CH3. Oke. 3 pentena berarti
si pentenanya berada di C nomor 3. 1, 2, 3 di sini posisinya. Oke, maka kita lengkapi sekarang. Ini ke sini ya. Kita lengkapi sekarang. Ini berarti CH3. Ini sudah ada 3 tangan berarti kurang 1H. Ini sudah ada 2 tangan dan ini 1 tangan ke sini berarti 1H lagi. Ini juga 1H yang di ujung CH3. Nah, untuk pentena dan untuk alkena dan alkuna, maka yang menjadi patokan pemberian penentuan rantai induk adalah yang mengandung ikatan rangkap, bukan cabang yang mengandung cabang yang kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Ini mau berbelok atau lurus ini sama saja ya. Berarti kita anggap saja ini sebagai rantai utama. Nah, pemberian nama berdasarkan ikatan rangkap yang paling dekat ke ujung. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, berarti yang paling dekat ke ujung adalah ke kiri ya, 1, 2. Dan cabangnya di nomor 4. Maka namanya adalah, seharusnya namanya adalah 1, 2, 3. 4 metil 2 pentena. Oke, itu jawaban yang benar. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke yang 1 metil 2 butuna. 1 metil 2 butuna. Butuna berarti jumlah C-nya adalah 4. Nah, kita gambarkan dulu C4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 metil 1 metil berarti kita anggap mungkin satunya di sini ya. Oke, kita gambarkan 1 metil 2 butuna, berarti 2 di sini. Butuna berarti rangkap 3. Jadi kita lihat CH3 sudah pas tangannya. Ini tangannya juga sudah pas ya. 3 dan 1. Ini butuh 1 lagi, tidak butuh H. Ini butuh 2H dan 1 tangan. Dan ini butuh 3H. Nah, apakah namanya benar? CH3 kalau letaknya di ujung, dia tidak pernah bertindak sebagai cabang. Pasti dia adalah rantai utama. Maka ini rantai utamanya adalah ini. Justru rantai utama, bukan cabang. Ya, bukan cabang. Jadi namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti dia pentuna. Letak pentunanya lebih dekat ke kiri, berarti 1, 2 di nomor 2. 2 pentuna. Nah, berarti dia tidak ada cabang. Ini adalah rantai lurus. 2 pentuna. Oke, Anda semua, berarti ada beberapa penamaan ini yang tidak sesuai dengan tata nama UPEC. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 tidak ikut tampilkan di sini, cuma akan dijawab. Tuliskan sumber dan kegunaan utama dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ya, sumber alkana utama adalah apa ya? Dia adalah merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaannya adalah sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sebagai sumber hidrogen, pelumas, dan bahan baku untuk senyawa organik lain, serta bahan baku industri. Sedangkan alkena, ya, alkena itu yang mengandung ikatan rangkap ya. Alkena itu sumbernya dari mana? Ya. Alkena itu dibuat dari alkana. Jadi asalnya adalah dari alkana melalui proses pemanasan dengan katalis atau yang kita sebut dengan nama perengkahan atau cracking. Nah, fungsinya atau kegunaannya adalah sebagai bahan baku industri sebagai bahan baku industri misalnya untuk pembuatan plastik, karet sintetis, dan alkohol. Sedangkan alkuna itu sumbernya
Dari mana? Ya, tetap dari alkana ya. Dia merupakan terutama ini yang dari asetilen ini yang paling terkenal ya, asetilen atau gas karbit itu asalnya adalah dari pembakaran dari alkana. Ya, itu ya. Itu gas karbit namanya. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor berapa lagi? Soal nomor 8. Apa soalnya? Kita lihat dulu. Bukan ya, itu sudah soal nomor 8. Nomor 9. Manakah yang mempunyai titik didih lebih tinggi? Pentana atau heksana? Kemudian pentana atau isopentana? Nah, sifat yang tentang titik didih ini adalah makin panjang rantai karbonnya, maka makin tinggi titik didihnya. Jika dia mempunyai jumlah rantai utama yang sama, tapi dia mempunyai cabang, maka cabang ini justru akan lebih merendahkan nilai titik didihnya. Jadi justru yang titik didihnya yang tinggi itu adalah titik kalau senyawanya berupa rantai lurus. Nah, dari soal tadi, pentana atau heksana yang mempunyai titik didih lebih tinggi? Pentana C-nya 5, heksana C-nya 6. Berarti otomatis yang lebih tinggi justru adalah yang C-nya lebih banyak, yaitu heksana. Sekarang pentana atau isopentana. Pentana jumlah C-nya juga 5, isopentana jumlah C-nya juga 5, tapi dia ada satu cabang ya. Coba dilihat lagi pelajaran sebelumnya bagaimana cara menuliskan isopentana. Maka yang mempunyai titik didih lebih tinggi adalah pasti jawabannya adalah pentana karena dia berupa rantai lurus. Nah, berikutnya soal nomor 10. Tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari etana, etena, dan etuna. Berarti dari C2H6, C2H4, dan C2 berapa? C2H2 ya. Reaksi pembakaran sempurna berarti C2H6 tambah O2, C2H4 tambah O2, C2H2 tambah O2. Jika dia pembakaran sempurna, maka hasil akhirnya adalah CO2 tambah H2O. Nah, silahkan Ananda setarakan jumlah atom C, atom H, dan atom O-nya berdasarkan reaksi pembakaran. Jadi, pembakaran sempurna reaksinya adalah misalkan alkana tadi ya, C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kemudian, pembakaran hidrokarbon mana yang memerlukan oksigen terbanyak? Ya. Nah, dari ketiga jenis tadi, etana, etena, dan etuna, yang mempunyai ikatan rangkap terbanyak adalah etuna. Maka yang memerlukan oksigen terbanyak adalah etuna. Ya. Nah, soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi dan selesaikan reaksi substitusi berikut. Substitusi itu asalnya dalam bahasa Inggris ya, substitution. Mana ya pembacanya ya, substitusi ya. Substitusi penggantian. Berarti ini Anda lihat di A ini CH3 ini kan kalau kita gabungkan jadi C2H6. Ini kan etana ya, sedangkan yang di bawah adalah C-nya 1 CH4. Nah, berarti reaksi substitusi ini adalah 1H dari alkana ini digantikan oleh ini atom halogen. Halogen itu golongan 7A ya. Golongan 7A ada klorin, bromin, iodin ya. Fluorin golongan 7A, coba halogen, ingat-ingat lagi. Cl2, Br2, I2, F2. Nah, substitusi berarti 1H dari alkana ini digantikan oleh satu buah, ini kan Cl2, Br2, I2, F2 ya, satu buah dari atom halogen ini. Nah, sedangkan karena dia digantikan berarti si Cl ini menggantikan H
Di sini 1 berarti jadinya CH3CH2Cl. Nah, H yang di sini akan bergabung dengan di sini tadi yang sudah masuk tadi. Nah, cara penulisannya ya seperti ini. Ibu tuliskan dulu dan diperhatikan. Cl2 itu kalau kita tuliskan kan seperti ini ya, Cl2. Nah, maka reaksinya menjadi ya substitusi ya. Si Cl2 ini masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, H yang dari tadi sini keluar, dia masuk ke sini. Maka hasil reaksinya menjadi tuliskan ya. Hasilnya menjadi CH3CH2Cl tambah HCl. Bukan ClH yang dibuat ya. Ini namanya apa? Kloroetana. Karena C-nya 2, dia cabangnya digantikan oleh 1 Cl, maka namanya menjadi bukan klorometana ya, secara UPEC-nya CH3CH2Cl katanya ya. Berarti namanya ini adalah CH3CH2 itu adalah etil, berarti namanya etil klorida. Sedangkan ini adalah hidrogen klorida. Berarti CH3CH3 tambah Cl2 menghasilkan CH3CH2Cl. Cl ini menggantikan 1 H yang sudah ada di sini. Jadi CH2Cl. Dan H yang sudah lepas ini akan berikatan dengan Cl yang sudah kehilangan pasangannya tadi, maka berubah menjadi HCl. Nah, untuk yang di bawah si ini CH4, kalau kita buat CH4 itu seperti ini ya. C, ini H, ini H, ini H, nah, ini H ada di sini. Tambah ya Br2, Br, ini Br, ini Br2 ya, Br. Nah, si Br ini menggantikan 1 H yang di sini. Nah, H ini kan keluar, dia berikatan dengan si Br ini, maka hasilnya menjadi CH3, kan 3 C hanya tinggal ya, CH3Br tambah HBr. Nah, si CH3Br ini namanya adalah metil bromida. Ini kan dari metil asalnya CH4 tadi ya. 1 digantikan oleh halogen menjadi halida. Metil bromida tambah hidrogen bromida. Nah, berikutnya soal nomor 13, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan reaksi polimerisasi? Reaksi polimerisasi itu asal katanya adalah polimer. Polimer itu adalah gabungan dari monomer. Jadi reaksi polimerisasi itu adalah reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Atau bahasa bukunya ya, polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana yang kita sebut dengan monomer, yaitu menjadi molekul besar yang kita sebut dengan polimer. Berikutnya soal nomor 14. Tentukanlah jenis reaksi berikut tergolong substitusi, adisi, atau perengkahan. Nah, untuk ini kunci Anda menjawab secara cepat adalah substitusi, berarti ada 1 atom H digantikan oleh atom halogen. Ya, sedangkan adisi ini hanya terjadi pada ikatan rangkap. Jadi carilah yang reaktannya berupa senyawa yang ada ikatan rangkap. Nah, berikutnya perengkahan. Perengkahan itu adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Nah, Anda perhatikan nanti, lihat soalnya produknya, hasilnya harus lebih dari 1 dan merupakan potongan dari
reaktannya. Kita perhatikan yang A ya. C2H6 tambah Br2 menjadi C2H5Br tambah HBr. Ini adalah reaksi substitusi. Kenapa? H6 ini sekarang berubah jadi H5 digantikan oleh Br. Si H-nya bergabung dengan Br yang tertinggal sendirian di sini menjadi HBr. Berikutnya C2H6 ini tidak dijelaskan mau ditambahkan dengan apa, tapi dia berubah menjadi tetap C2 tapi dia terpotong ya, CH2 tambah H2. Berarti ini adalah reaksinya perengkahan ya. Berikutnya ini CH2 tambah HCl. Nah, ini ada ikatan rangkapnya, berarti ini adalah reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap. Ya, jadi itu saja ya kunci untuk menjawab mana yang substitusi, adisi, dan perengkahan. Substitusi ada satu H digantikan oleh halogen, adisi terjadi pada senyawa karbon yang mempunyai ikatan rangkap. Perengkahan itu tidak ditambahkan senyawa biasanya, tapi dari senyawa asal itu akan terpecah-pecah menjadi senyawa yang lebih kecil. Nah, berikutnya soal yang terakhir. Tuliskan reaksi adisi propuna oleh gas klorin. Propuna, ya kita gambarkan propuna. Propuna berarti C-nya 3. Tidak disebutkan sana posisi ikatan rangkapnya ya. Ya, karena dari kiri ke kanan sama saja, berarti kita buat propuna rangkap 3, berarti di sini pasti 1, tidak butuh H lagi. Di sini yang butuh H. Nah, ini berarti ini H di sini ya. H. Mau H ditulis di atas, di bawah, di samping H sebelah sini, C sini juga boleh. Nah, ini propuna katanya ditambahkan dengan gas klorin. Kalau gas klorin berarti Cl2 ya. Cl2. Nah, ini adalah reaksi adisi. Ini sama dengan alkena. Mungkin di buku pakaian Ananda ini tidak ada ya. Tapi ini sama caranya dengan yang alkena. Berarti dia akan pemutusan ikatan rangkap. Kalau pemutusan ikatan rangkap ya, berarti si Cl2 ini Cl2 kan Cl-nya 2 buah, masuk ke C sebelah sini 1, masuk ke C sebelah sini 1 lagi, sehingga nanti jadinya ini kan HC ini bisa kita tulis CH tadi ya, CH masuk Cl-nya 1, CHCl ya, CHCl di sini juga masuk CCl, CH3. Ini supaya lebih jelasnya ya, kita tuliskan saja seperti ini. C, di sini ada H, di sini masuk Cl1. Nah, di sini juga masuk Cl1. Ini CH3. Nah, kita perhatikan sekarang tangan si C ini udah berapa sekarang? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juga tangannya 1, 2, 3. Berarti karena dia tadi ini ya, ikatannya rangkap 3, maka pertama dia akan berubah dulu menjadi ikatan rangkap 2. Seperti ini jadinya. Ya. Nah, kalau dilanjutkan lagi reaksinya, tambah lagi Cl2. Nah, si Cl2 ini juga akan masuk lagi ke sini. Diputusnya lagi ikatan rangkap. Ini juga seperti ini. Nah, jadinya jadi apa? Jadinya menjadi H Cl2 karena masuk satu lagi ya. Tangannya lagi Cl2 lagi. Di ujungnya CH3. Ya, berarti ini namanya adalah reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap. Masuk atom yang baru, putus satu ikatan rangkapnya. Masuk atom lagi berikutnya, putus ikatan rangkapnya lagi. Oke Ananda semua, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini bermanfaat bagi Ananda semua, menjadi bekal bagi Ananda untuk menjawab
atau mengerjakan soal-soal di ujian akhir semester. Semoga Ananda semuanya sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.